Assalamualaikum para kawan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah selalu mengikuti video-video saya dan setia menonton channel saya para kawan. Kalian dimudahkan rezekinya, dikasih kesehatan, agar selalu tetap bersemangat para kawan. Untuk selalu ingatkan dan selalu saya memberikan arahan-arahan ataupun ulasan-ulasan tentang cucak hijau. Seperti saya di pembahasan kali ini, pada saat burung kalian itu nyantai di rumah, ibaratnya itu burung kondisi seperti ini itu malah memang benar-benar kondisi para kawan. Jadi kalian deketi, dia nggak terganggu ataupun ngejar kalian ataupun ngeleper ataupun bahkan minta makan, berarti terbentuknya kondisi tubuhnya dengan set harian ataupun penjemuran, mandi itu sudah pas para kawan. Setidaknya kalian juga harus mengamati hariannya juga. Kalau kalian ingin juga melombakan dengan kondisinya seperti ini, itu lombakan saja para kawan. Tapi kalau dengan tipe seperti ini, burung nyantai di rumah, ibaratnya itu burung yang memang sedang terkondisi fit badannya para kawan. Itu dia ibaratnya sering kalau kedengeran suara rame, dia pasti latah para kawan. Ada yang nembak, ada yang jadi gacor. Makanya kalau kalian melombakan dengan posisi burung sedang seperti ini, sebisa mungkin kalian sendirikan para kawan. Kalau kalian mau melombakan pada waktu hari itu. Jadi H-2 ataupun H-1 dia kondisinya bagus seperti ini, dalam arti dia nyantai, tenang, kalian bisa amati sendirilah burung kalian. Itu kalian lombakan saja para kawan. Cuma memang burung yang kondisinya seperti ini biasanya di lokasi pasti on mudah jamtrok para kawan. Oleh karena itu, burung yang memang kondisinya seperti ini, kalian harus hati-hati dan waspada saat di lokasi. Pertama, jangan setut lagi. Dan jangan kalian tambahkan IF lagi, tinggal pengondisiannya cari tempat yang nyaman saja. Karena akibatnya kalau burung yang model seperti ini dia sudah tenang, kalau dia jamtrok di bawah, dia bongkar-bongkar dulu di bawah, nanti akhirnya di atas dia kehabisan tenaga, itu bisa para kawan. Maka dari itu perhatikan di dalam kunci di lapangan itu selalu kalian amati. Ini banyak sekali yang sering terjadi, bahkan saya pun juga pernah ngalami itu. Dia nyantai di rumah saat di lapangan, dalam arti dia sudah bongkar di bawah, dia di atas gantangan ya cuma begini kadang. Dia naik turun, dia jamtroknya kadang hilang, kadang keluar lagi, tapi dia nggak fokus dengan tarung para kawan. Untuk itu pengondisian yang benar-benar di lokasi lapangan itu harus kalian cermati sedetail mungkin. Karena burung yang memang tipe kalian yang sudah bertanya di kolom komentar, ada yang tipe jamtrok, ada yang kurang jamtrok, itu banyak sekali. Maka kalau yang memang tipe jamtrok di bawah duluan, ini yang benar-benar burung yang sudah kelihatan faktornya. Tapi tinggal kalian banyakin jam terbang, dan untuk saat digantangkan itu benar-benar harus hati-hati para kawan. Soalnya banyak sekali yang memang sudah jamtrok duluan, tapi penanganannya kurang pas, waktu digantang mungkin dalam arti birahinya, emosinya sudah terlalu cepat naik, akhirnya di atas dia nggak kerja. Itu sering banyak terjadi para kawan.
Maka dari itu saya selalu ingatkan dengan kondisi yang memang ibaratnya itu kondisinya itu lagi nggak fit, tapi dipaksakan lomba, itu juga percuma para kawan. Kondisinya di rumah fit, kalau penanganannya di lokasi lomba nggak detail ataupun nggak hati-hati, juga bisa nggak kerja para kawan. Maka di sini saya selalu mengingatkan bahwa yang model tipe jump truck mudah on di lokasi lomba, jangan pernah sekali menyetut di lokasi lapangan kalau dia memang sudah tipenya mudah on di lapangan para kawan. Karena banyak faktor-faktor yang memang mempengaruhi di lokasi lapangan itu kan, terlalu banyak IF dia birahinya naik, terlalu banyak dalam arti terlalu tempat rame dia juga birahinya bisa naik. Maka dari sinilah kita harus pelajari benar-benar detail untuk masalah pengondisian lapangannya yang burung memang sudah jump truck di bawah para kawan. Ini banyak sekali kasus yang sering saya temukan, namun di atas gantangan ya seperti ini, plonga-plongo, ada yang nggak tarung, itu banyak sekali para kawan. Ini sebenarnya simple tapi benar-benar harus kita amati, karena cucak hijau itu dalam arti kita harus pas dengan moodnya dia, ibaratnya dengan emosinya dia, itu kan kita sendiri yang mengetahui para kawan. Tapi kalau memang burung yang mudah jump truck di bawah dan itu pun sering sekali mudah on, cuma kunci di lapangan itu yang terpenting para kawan. Sebenarnya di situ kuncinya. Karena untuk masalah di IF hariannya itu nutrisi untuk kesehatan dia saja para kawan. Terbentuknya karakter, makanya di video sebelumnya kalau cari barahan ataupun burung ya yang mudah on dulu ataupun yang hiper dulu, lagu bisa kita bentuk para kawan. Makanya gunanya masteran itu bisa kita bentuk lagunya para kawan. Salam jump truck mania dimanapun Anda berada. Seperti kondisi ini, saat memang dia sudah mau tarung, sudah mau vektornya keluar ataupun dalam arti vektornya itu sudah muncul waktu saat digantangan, dia ibaratnya menyesuaikan tarung kanan kirinya para kawan. Kalau dia nggak mood ataupun dia nggak ngeluarin tembakan atau nggak bongkar ya seperti ini, akhirnya dia cuma lingak-linguk kanan kiri, tapi dengan kondisi dia jump truck. Maka dari itu harus kalian juga amati musuh kalian juga kanan kirinya, apakah ada yang sepadan mau tarung. Itu juga bisa bongkar lagu kalau sama-sama tarung para kawan. Sebenarnya di situ kita bisa amati. Kalau kita punya burung vektor, kalau dia sudah jump truck di atas ataupun dia sudah juga bunyi, itu vektornya sudah keluar para kawan. Kalau dia nyantai di rumah seperti ini, kondisinya ya jelas memang fit. Kalau seperti ini para kawan, dia didis-didis, dia nyantai, kondisi seperti ini itu benar-benar burung yang ibaratnya itu emosi birahinya sudah stabil. Dari segi IF-nya saja juga sudah terbentuk para kawan. Sebenarnya di hariannya itu kalian amati saja cucak hijau kalian itu sangat mudah para kawan. Kalau dia dikeluarin angin-angin, dia seperti ini tingkahnya, cuek dengan kalian, ibaratnya dia nggak menghiraukan kanan kiri, itu kestabilannya terjaga para kawan. Tapi kalau di rumah dia naik turun, gelisah, kelihatan tidak nyaman, apalagi dijemur pun juga tidak rebahan, nah itu dia stop dulu, kalian sendirikan dulu para kawan. Sebenarnya kuncinya di situ saja. Soalnya untuk memperhatikan burung yang memang benar-benar kita harus jeli itu ya di hariannya. Untuk kita melombakan burung tersebut para kawan. Sebenarnya untuk masalah untuk di settingan lokasi ataupun di arena gantangan itu kalian bisa latih meskipun latber dulu, tapi sebisa mungkin melatihnya ada yang siang para kawan. Tapi kalau untuk melatihnya sore hari, biasanya kalau dilombakan siang hari itu
nggak bisa stabil biasanya gitu para kawan. Alangkah baiknya kalau kita ngelatih burung cucak hijau ya konsisten saja. Misalnya kalian ngelatihnya waktu siang ya siang terus. Kalau kalian ngelatihnya buat intinya latberan ngopi dengan teman-teman, misalnya latber sore ya nggak masalah para kawan. Tapi setidaknya sebenarnya untuk kalian semua mau buat lomba sore ataupun buat lomba siang itu terserah kalian para kawan. Itu kalian sendiri yang mengatur waktunya. Tapi yang ibaratnya saya selalu ulas ataupun saya ingatkan itu menstabilkan burung itu ya memang kita harus ibaratnya itu selalu memperhatikan tingkah pola karakter burung itu sebenarnya para kawan. Jadi nggak bisa disamakan ataupun misalnya burung si A, si B, si C dia bisa stabil. Sebenarnya itu dalam arti pengondisiannya di rumah dan di lokasi lomba itu sudah ketemu para kawan. Setidaknya untuk mempelajari seperti itu kalau saya sendiri itu ya minimnya itu ya 6 bulan 5 bulan itu baru ketemu para kawan. Karena chemistry kita kuncinya dengan burung itu menyatu, intinya seperti itu. Jadi kita bisa memahami sedang tidak fitnya burung itu ataupun kita siap mau melombakan, kan kita sendiri yang tahu sebagai perawatnya. Sebenarnya untuk masalah IF ataupun saya amati di kolom-kolom komentar itu semuanya hampir rata sama para kawan. Mungkin dari segi karakter burungnya beda-beda, ada yang memang burung mudah on, ada yang memang burung tidak mudah on ataupun sering telat panas. Itu sebenarnya tinggal menyiasati di karakter kunci lokasi lomba saja para kawan. Kalau untuk dalam arti perawatan yang memang benar-benar di hariannya itu hampir sama saja para kawan. Tapi kalau kita mempunyai karakter yang memang dalam arti factor ataupun karakternya itu mudah jamtrok, kita tinggal menyiasati di lapangan saja. Gak usah kita pusing-pusing dalam arti merawatnya selalu di otak-atik hariannya. Kalau memang dia sudah on, ya kita pelajarinya dengan kondisi fitnya di rumah saja para kawan. Kadang ada yang dia nyantai di rumah, tapi kalian bawa di gantangan, dia juga gampang on, itu ada. Tapi hampir rata-rata kalau burung gembung melet di rumah cucak hijau itu hampir rata-rata seperti itu para kawan. Tinggal menyiasati karakternya. Kalau yang memang dia gembung melet ataupun dia ngeleper, itu ya memang kita harus jeli-jeli di lapangan. Sebenarnya seperti itu para kawan. Padahal kalau ada yang memang gembung melet, dia ngeleper lihat kita, dia ibaratnya edian mainnya di lapangan, itu ada para kawan. Itu yang sering saya lihat. Misalnya saya amati burung si A di bawah masih gembung-gembung, ternyata dia begitu mendekat di gantangan langsung connect, itu ada para kawan. Jadi kalau memang burung karakter seperti itu nggak usah stut lagi para kawan, tinggal stut di rumah aja ataupun kalian lomba luar kota, yaitu biasanya kalau memang jarak rumahnya dari kita menggantang itu ya di set di lokasi juga nggak masalah. Tapi kalau lokasi rumah kita dekat dengan gantangan, kita set di rumah dulu sampai di lokasi, nggak usah disetut, nggak masalah para kawan. Ini yang benar-benar harus kita pahami sedetail itu. Karena kalau kita memang tidak sedetail itu untuk memahami cucak hijau, ya akhirnya nanti diotak-atik terus burung kita para kawan. Malah akhirnya dia jadi bingung. Selalu saya ingatkan di video-video sebelumnya itu kan ada para kawan. Salam Kicau Mania, Jamtrok Mania Nusantara. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel saya ini. Semoga kalian murah rezeki. Semoga yang selalu saya ulas bisa bermanfaat buat kalian semua para Jamtrok Mania di seluruh Nusantara. Salam Kicau Mania Nusantara, sampai ketemu kembali di video berikutnya.
selalu subscribe agar channel ini tetap selalu berkembang para kawan. Salam Kicomania Nusantara bersama saya Dian Purwa.